Lambang-lambang dalam agama Buddha. Lambang Buddha yang pertama yaitu Rupang Buddha. Rupang Buddha merupakan simbol atau gambaran Buddha sebagai sarana puja bakti. Sebutan rupa mengandung arti bentuk materi yang dapat tercerai-berai. Rupang Buddha dapat dianggap seperti sebuah potret seseorang yang kita kagumi dan kita cintai. Perasaan melihatnya timbul ketenangan dan menguatkan ingatan kita kepada yang bersangkutan. Kita memberi hormat di depan arca Buddha sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas jasa-jasa Buddha yang telah mengajarkan kebenaran dan sebagai objek konsentrasi. Banyak orang salah paham dan menganggap umat Buddha sebagai penyembah berhala. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang ajaran Buddha serta adat istiadat dan tradisi Budi. Sungguhnya umat Buddha tidak berdoa kepada patung atau berhala. Apa yang mereka lakukan adalah memberi penghormatan kepada seorang guru agama yang agung dan layak diberi penghormatan. Faktanya, semua penganut agama menciptakan rupang yang mewakili guru agama mereka untuk menghormati kebajikan dan kesucian baik dalam bentuk visual atau penggambaran secara pikiran untuk penghormatan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil untuk mengkritik dan menyatakan bahwa umat Buddha adalah penyembah berhala. Lambang yang kedua dalam agama Buddha yaitu dupa. Dupa atau hyang adalah sebuah bahan yang mengeluarkan bau wangi aromaterapi. Dupa akan mengeluarkan asap ketika dibakar. Dupa yang harum mewangi akan tersebar ke segenap penjuru arah. Demikian juga dengan nama harum seseorang akan menyebar ke seluruh penjuru. Bahkan harumnya nama baik bisa melawan arah angin. Lambang yang ketiga yaitu stupa. Stupa adalah bangunan yang bentuknya menyerupai genta atau kuba, tempat menyimpan relik Buddha atau orang suci. Relik adalah sisa tubuh orang yang telah mencapai kesucian bila telah dikremasi, bentuknya seperti batu. Buddha menyatakan bahwa dengan mendirikan stupa mengingatkan orang kepada Buddha sehingga timbul ketenangan dan kebahagiaan. Stupa menjadi lambang pencerahan atau disebut juga dengan pagoda. Bangunan stupa di Indonesia memiliki khas tersendiri dibandingkan India atau Asia Timur. Di tempat lain banyak bangunan stupa yang berdiri sendiri, sedangkan di Indonesia lebih sering dijumpai bangunan stupa yang menjadi bagian candi, seperti Candi Borobudur. Pada Candi Borobudur terdapat sebuah mitos yang bernama mitos Kunto Bimo. Mitos ini mengatakan bahwa siapa saja yang merogoh ke dalam sebuah stupa berongga atau berterawang dan dapat menyentuh bagian tertentu dari tubuh arca Buddha yang ada di dalamnya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan dan keinginannya akan terkabul. Hal ini mendorong para pengunjung untuk merogoh arca Buddha di dalam stupa. Dorongan badan yang kuat dari para pengunjung untuk merogoh akan menekan batu penyusun stupa yang akhirnya dapat merusaknya. Sentuhan dari telapak tangan dan jari pengunjung yang kotor serta mengandung mineral dapat mempercepat pelapukan arca Buddha yang ada di dalamnya. Lambang yang keempat yaitu bunga. Bunga dalam agama Buddha bermakna ketidakkekalan. Bunga segar yang telah diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari akan menjadi layu. Begitu pula dengan badan jasmani kita, suatu waktu pasti akan menjadi tua, sakit, lapuk, dan akhirnya meninggal. Lambang yang kelima yaitu lilin. Lilin merupakan simbol dari penerangan yang menerangi jalan yang akan dilalui siapa saja untuk mencapai tujuannya. Lilin juga melambangkan suatu pengorbanan diri yang tulus sebagaimana dapat dilihat dengan nyata lilin yang disulut dan meleleh, merelakan tubuhnya habis terbakar untuk memberikan penerangan. Lilin juga merupakan lambang dari kehidupan pada suatu ketika akan padam atau mati, seperti pada lilin yang telah habis terbakar. Lambang yang keenam dalam agama Buddha yaitu air. Air akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah sehingga air dilambangkan sebagai rasa rendah hati atau tidak sombong. Air juga melambangkan kesucian diri seperti sifat air yang bisa membersihkan noda-noda. Lambang yang ketujuh yaitu bendera Buddhis. Bendera Buddhis berasal dari aura Buddha yang dipancarkan dari tubuh Buddha, baik yang melingkar di belakang, kepala maupun yang menyelubungi tubuhnya. Aura tubuh Buddha dalam bahasa Pali disebut Buddha Rasmi atau Bhima Pada. Aura Buddha terdiri dari 6 macam dengan maknanya yaitu biru atau nila melambangkan bakti, kuning atau pita melambangkan bijaksana, merah atau lohita melambangkan cinta kasih, putih atau odata melambangkan suci, jingga atau manjeta melambangkan semangat. Aura tubuh Buddha muncul pertama kali setelah mencapai penerangan sempurna di hutan Uruvela pada tahun 588 sebelum Masehi. Ketika itu beliau berusia 35 tahun. Belakangan warna aura tubuh Buddha tersebut dijadikan sebagai bendera Buddhis oleh J.R. De Silva dan Kolonel H.S. Olcott untuk menandakan kebangkitan kembali agama Buddha di Ceylon. Lambang yang kedelapan yaitu Dharma Cakra. Dharma Cakra merupakan lambang dari ajaran jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Manga. Bentuk keseluruhannya merupakan lingkaran yang melambangkan kesempurnaan Dharma. 3 buah lingkaran di pusat roda melambangkan 3 mistika yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Pusat roda melambangkan disiplin sebagai hal mendasar dalam meditasi. Pinggiran roda melambangkan praktik meditasi yang menyatukan seluruh unsur-unsur tersebut. 8 jari-jarinya menyimbolkan jalan mulia, berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Kedelapan jari tersebut yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Dharma Cakra mengajarkan bahwa kebenaran itu seperti lingkaran atau roda dari sebab dan akibat. Artinya, sebab yang satu timbul dari sebab yang lainnya. Memutarkan roda Dharma Cakra berarti memutarkan roda sebab akibat. Di antara semua lambang Buddha, lambang inilah yang paling dikenal oleh komunitas internasional sebagai pelambang agama Buddha. Lambang yang ke-9 yaitu swastika. Swastika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti objek keberuntungan atau kesejahteraan. Simbol ini merupakan salah satu simbol yang tertua yang telah dipakai oleh banyak peradaban dan kebudayaan di dunia. Lambang ini berbentuk salib sumbu dengan ujung sumbu membentuk patahan sehingga seolah-olah mirip dengan dua huruf S dan Z yang saling bertumpang tindih tegak lurus. Bentuk ini melambangkan lingkaran kehidupan yang terus-menerus. Swastika melambangkan kesejahteraan dan hidup panjang. Penggunaan lambang swastika dalam Buddhisme dipelopori di Jepang dan sebagian besar negara Asia Timur lainnya. Swastika sendiri mengandung makna dharma, keharmonisan, universal, dan keseimbangan. Swastika umumnya digunakan di ukiran wihara dan kuil, dada patung Sang Buddha, maupun kadang-kadang digambar telapak kaki Sang Buddha. Lambang ke-10 yaitu pohon Bodhi. Pohon Bodhi atau Ficus religiosa merupakan simbol pencapaian pandangan terang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Pohon Bodhi sendiri merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Sang Buddha karena di bawah lindungan pohon itulah Pangeran Siddhartha bermeditasi hingga mencapai kesempurnaan. Pohon ini dipandang suci oleh penganut agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Di bawah pohon ini, Siddhartha Gautama, guru rohani yang kemudian dikenal sebagai Gautama Buddha, dikatakan bersemedi sampai menerima pencerahan atau Bodhi. Pohon Bodhi biasanya ditanam di dekat setiap biara Buddha. Di Candi Borobudur terdapat pohon Bodhi yang merupakan keturunan langsung dari pohon Hindu yang terdapat di Bodh Gaya, India. Lambang yang ke-11 dan yang terakhir yaitu bunga teratai. Dalam agama Buddha, bunga teratai melambangkan pencerahan, cinta, dan kemurnian. Bunga teratai dengan warna yang berbeda memiliki konotasi yang berbeda pula menurut umat Buddha. Misalnya, teratai merah berkonotasi cinta dan passion, teratai ungu melambangkan kekuatan mistis, teratai putih melambangkan kemudahan hati, sementara teratai biru dikaitkan dengan pengetahuan. Mitos bunga teratai yang sering beredar dapat dilihat dari akarnya yang tumbuh di dalam lumpur, namun mampu memengkarkan bunga yang cantik di bawah sinar matahari. Prosesi tersebut mengisyaratkan kebaikan bisa tumbuh dari mana saja, tak terkecuali dari hal yang buruk. Daun teratai tidak basah bila terkena air, apalagi jika dituangkan sedikit air ke atas daun teratai, air akan mengalir turun. Hal ini menggambarkan kejahatan akan lari menjauh dari Anda seperti air yang mengalir turun dari daun teratai. Selain itu, bunga teratai mempunyai benih walaupun ia masih memengkarkan bunganya. Ia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki benih ajaran Buddha dalam dirinya. Bahkan, teratai dianggap sebagai kesayangan para dewa, dan ada dewa dalam ajaran Buddha yang sedang duduk sambil memegang bunga teratai. Hal itu pun mengisyaratkan bahwa teratai merupakan bunga yang hanya layak dipersembahkan kepada Sang Penguasa Semesta yang menciptakan dunia dan seisinya. Sekian pengenalan mengenai lambang-lambang dalam agama Buddha. Thanks for watching.